Oke, pada kesempatan kali ini sebetulnya materi yang akan dibicarakan itu berbicara tentang elips, gitu ya. Karena juga sebetulnya waktunya cuma sedikit, tapi kalau nanti nggak keburu satu konsep disampaikan, kita coba 2 sesi aja untuk Zoom-nya. Tapi mudah-mudahan satu sesi bisa selesai. Nah, pada kesempatan ini sebetulnya akan Bapak buktikan adalah cara menemukan persamaan sederhana dari elips. Jadi yang dibicarakan di buku geometri analitik bidang ini masih berbicara tentang persamaan yang sederhana. Artinya titik pangkalnya itu terletak di tengah-tengahnya. Jadi berpusat di titik pangkalnya. Jadi elips yang berpusat di titik pangkal, kemarin juga sebetulnya parabola juga berpusat di titik pangkal untuk vertexnya gitu ya. Begitupun untuk elips, begitupun untuk hiperbola. Nah, hari ini sebetulnya akan Bapak buktikan bagaimana tentang penemuan persamaan sederhana dari elips. Nah, nanti tugas kalian adalah bagaimana cara menemukan persamaan sederhana dari hiperbola. Jadi itu tugasnya. Ya, pola pikirnya sama nggak dengan elips? Tidak jauh berbeda. Makanya Bapak akan jelaskan dulu bagaimana cara menemukan persamaan sederhana dari apa aja yang kita punya di sini, yang kita punya di elips di sini. Di sini yang kita punya, Bapak sudah gambarkan di papan tulis, mudah-mudahan terlihat dengan jelas oleh kalian. Di situ ada elips, elipsnya tuh saya sengaja sumbu mayornya itu adalah sumbu X, sumbu minornya adalah sumbu Y. Karena sebetulnya rumusnya berbeda ketika gambar elipsnya seperti yang Bapak gambarkan sekarang, atau ada lagi elipsnya itu sumbu mayornya di sumbu Y. Jadi bentuknya itu seperti telur. Kalau itu kan telur nggak golernya. Nah, kalau itu telur berdiri gitu ya. Oke. Nah, di bawah juga sudah Bapak jelaskan di situ apa yang diketahui. Misalkan diketahui elips dengan titik fokusnya FC, 0. Artinya FC, 0, C-nya itu lebih dari 0. Berarti positif ya. Dan vertexnya itu V dengan koordinatnya A, 0, A-nya juga positif yaitu A-nya lebih dari 0. Tapi Pak, kenapa di gambarnya itu ada F1, ada F2? Nah, sebetulnya keistimewaan untuk elips, untuk hiperbola, titik fokus dan direktrix itu sebetulnya ada 2. Gitu ya. Makanya di sini ada F1, ada F2. Kan gitu. Tapi yang akan kita buktikan kali ini yaitu kita fokuskan di F1 sehingga yang kita pakai juga D-nya D yang mana? D1 juga. Jadi sengaja tidak menggambarkan untuk D2-nya. Kalau D2 berarti kan ada di ruas kiri ya, atau ada di negatif, ada di nilai negatif X. Tapi akan kita buktikan itu dengan cara si F1 dan D1 yang kita gunakan. Itu akan kita gunakan. Oke. Terlihat bapaknya ya? Wis, ganteng lah kemana-mana. Oke, yang belum dinyalakan videonya sambil dinyalakan videonya biar tidak seolah-olah saya itu ngobrol dengan orang dengan laptop aja gitu nggak ada orangnya kan sedih. Jadi silakan dinyalakan videonya biar nanti terlihat. Saya juga bisa melihat kalian perhatikan atau tidak. Ini yang kita punya di sini, misalkan diketahui elips dengan titik fokusnya FC, 0 dengan C-nya lebih dari 0 dan vertexnya V, A, 0 dengan A-nya lebih dari 0. Berarti kalau F1 koordinatnya berarti C, 0, kalau F2 berarti koordinatnya negatif C, 0, kalau V1 koordinatnya berarti A, 0, kalau V2 berarti koordinatnya adalah negatif A, 0 gitu ya. Kita menyesuaikan dengan sumbu koordinat saja. Oke. Apa yang kita buktikan pertama kali ya oke lah kalau kayak gitu. Yang pertama kali kita buktikan kita akan menemukan ini dulu nih rumus dari persamaan direktrixnya dulu. Karena untuk menemukan persamaan sederhana dari elips kita harus tahu dulu rumus dari bukan rumus sih persamaan dari direktrixnya kan gitu ya. Kita harus tahu sama titik fokusnya. Jadi kita akan cari titik fokusnya apa, direktrixnya juga apa. Langkah pertama kita gunakan definisi elips. Apa definisi elips? Definisi elips itu bahwa elips adalah tempat kedudukan titik-titik di mana
perbandingan jarak titik terhadap titik tertentu dengan jarak titik terhadap garis tertentunya itu tetap harganya tapi kurang dari 1. Jadi E-nya kurang dari 1. Artinya kalau kita buat dalam bentuk pecahan berarti pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Ataupun sebaliknya, penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya. Kalau kita gunakan definisi, yang kita gunakan misalkan fokusnya adalah F1 yang kita gunakan direktriksnya D1, kalau saya lihat di sini, V1 dan V2 ini adalah merupakan titik yang terletak pada elips. Ya kan? Ini V1 vertex pertama, V2 berarti vertex yang kedua. Dua titik ini terletak pada elips. Nah, itu yang akan kita soroti. Jadi yang akan kita soroti adalah V1 dan V2 yang terletak pada elips. Berarti kalau V1 dan V2 terletak pada elips, berarti berlaku sesuai dengan definisi yang berlaku dari elips itu sendiri. Jarak dari V1 ke F1 kan gitu ya, sama dengan E sesuai dengan definisinya jarak dari V1 D1. Itu kan? Atau karena kita berbicara perbandingan, sebelum boleh saya tulis kayak gini. V1 F1 dibandingkan dengan V1 D1 kan gitu sama dengan E, pasti E-nya kurang dari 1. Itu kan ya. Kenapa? Kita lihat aja, saya bikin salahnya sengaja biar terlihat bahwa V1 F1 itu lebih kecil daripada V1 ke D1. Kita lihat V1 F1 kan panjangnya segini. Kalau V1 ke D1 lebih panjang lagi. Sehingga bisa kita simpulkan kalau kita buat dalam bentuk pecahan akan sama dengan E-nya itu akan kurang dari 1 gitu ya. V1 F1 itu jarak titik terhadap titik tertentu, V1 D1 itu jarak titik terhadap garis tertentu. Oke. Kemudian ini untuk persamaan yang pertama, misalkan saya namakan persamaan yang pertama atau yang ini persamaan pertama yang ini. Oke. Kemudian kita sorot yang V2 sekarang. Untuk yang V2 juga karena terletak dalam elips, terletak pada elips, berarti akan berlaku hubungan yang sama. Berarti saya tulis di sini V2 F1 kan gitu sama dengan E V2 D1. Kalau saya rubah dalam bentuk perbandingan berarti V2 F1 jaraknya ya per V2 D1 itu sama dengan E, E-nya juga kurang dari 1. Apakah betul? Kita lihat saja. Ini V2 F1 kan segini ya, V2 F1. Sedangkan kalau V2 D1 kan segini. Lebih panjang penyebutnya. V2 D1 lebih panjang daripada V2 F1. Misalkan ini saya namakan persamaan yang kedua. Oke, paham sampai situ? Jadi ternyata sesuai dengan skala yang sudah kita buat, kemudian kita punya V1 dan V2 yang terletak pada elips, berlaku hubungan seperti ini. Paham? Barangkali saya kecepatan. Oke. Dari dua persamaan ini, di persamaan pertama, persamaan yang kedua, kita operasikan. Jadi kita operasikan 1 dan 2 ya. Operasinya apa? Sebentar. Sebentar ya, ada yang nelfon dulu. Oke, Bapak lanjutkan ya. Nah, sekarang kita operasikan 1 dan 2. Apa yang operasi yang kita gunakan? Operasinya pengurangan. Kenapa pengurangan? Karena yang ini kan sebetulnya lebih panjang daripada yang ini. Berarti nanti saya tulis di sini mutlak V2 F1
sama dengan E mutlak V2D1. Kemudian yang ini dikurangi V1F1 sama dengan E V1D1. Kita kurangkan. Nah, berbicara tentang pengurangan, penjumlahan, sebetulnya itu disebut dengan simulasi, bukan simulasi. Itu namanya apa ya? Kayak ini berbicara tentang bagaimana cara kita menggunakan operasi aljabar untuk menemukan sebuah konsep gitu, untuk menemukan sebuah rumus. Jadi sebetulnya ini hanya manipulasi aljabar. Nah, manipulasi di sini yang kita gunakan adalah pengurangan. Kenapa dikurangi? Karena tujuan kita di akhir ingin menemukan persamaan sederhana dari elips itu sendiri. Itu ya. Karena kalau penjumlahan bisa nggak menemukan, belum tentu kan gitu sebetulnya. Oke, sekarang kita kurangkan. Berarti kalau saya kurangkan berarti jadi di sini V2F1 gitu ya, dikurangi V1F1 sama dengan E dalam kurung gitu ya, V2D1 dikurangi V1D1. Nah, oke. Jadi dikurangkan V2F1 dikurangi V1F1 sama dengan E-nya tetap sama sebetulnya ya. Saya kurungan aja jadi langsung saya distributifkan V2D1 dikurangi V1D1 gitu ya. Ini sebetulnya ada mutlaknya. Oke. Nah, setelah kita mengurangkan, kita lihat panjang masing-masing. V2F1 berarti jarak dari V2 ke F1. V2 ke F1 berapa kira-kira panjangnya? Ini kan V2 ya. Jaraknya V2-nya tadi kan A,0. Meskipun di sini negatif A,0, kalau berbicara jarak kan selalu bernilai positif kan ya. Berarti kalau dari V2 ke O berapa panjangnya? Ini panjangnya A atau jaraknya A. Kenapa A, Pak? Karena koordinatnya tadi A,0. Atau di sini negatif A,0. Karena berbicara jarak nilainya yang kita ambil yang positif. Kemudian kalau dari O ke F1 berapa itu panjangnya? A dikurangi V1F1. Nah, F1-nya kan berapa dulu? F1-nya kan panjangnya berapa? C kan? Ini kan C, berarti ini panjangnya adalah C sebetulnya. Ya kan? Jadi kita punya di sini dari V2 ke O panjangnya A. Dari O ke F1 panjangnya C. Berarti kalau dari V2 ke F1 berarti panjangnya adalah A ditambah C. Jadi kita punya V2F1 itu panjangnya A ditambah C. Dikurangi, kan gitu. Sekarang kita lihat V1F1. Nih, V1F1 panjangnya berapa ini? Kita lihat panjang dari O ke V1 panjangnya berapa? A. Dan kalau O ke F1 panjangnya berapa? C. C. Berarti kalau saya ingin cari V1F1 berarti A dikurangi C. Berarti saya dalam kurung A dikurangi C. Sama dengan E kan kayak gitu ya. Nah, kita lihat sekarang. V2D1. Berarti kan V2D1 segini ya. Ini V2D1 dikurangi V1D1. V1D1 segini. Jadi segini dikurangi segini. Berarti sama dengan apa itu? Lihat gak? Kan V2D1 segini. V1D1 segini. Berarti itu sama juga panjang dari V2 ke V1. Benar nggak? Ya. Benar nggak? Ya. Iya ya, berarti saya tulis di sini V2 V1. Jadi kenapa V2 V1? Karena V2D1 itu panjangnya segini nih, dikurangi segini nih. Berarti sama aja dengan jarak dari sini ke sini. Berarti kalau saya rubah ini berarti jadi A tambah C dikurangi A kurangi C sama dengan E. Panjang V2 V1 berapa? A tambah 2A. A tambah A kan ya? Berarti 2A. 2A. Kalau saya lepaskan kurungannya berarti jadi A tambah C kurangi A tambah C sama dengan 2AE misalkan. Ini A kurangi A kan ini habis ya.
C tambah C berarti jadi 2C sama dengan 2AE. Karena ini sama-sama mengandung 2, berarti kita dapatkan C sama dengan AE. Oh, ternyata titik fokus FC, 0, C-nya itu sendiri adalah A kali E. Jadi C-nya ternyata bisa kita rubah menjadi A dikalikan dengan E. A-nya apa? A-nya tadi adalah koordinat dari titik puncak atau vertexnya. E-nya apa? E-nya tadi adalah eksentrisitas. Jangan sampai lupa. Yang ditanyakan sampai sini. Yang ditanyakan enggak? Enggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Kita sudah punya untuk titik fokusnya, itu C-nya sendiri. Sekarang yang akan kita cari adalah direktriksnya. Jadi yang akan kita cari adalah direktriksnya. Berarti artinya kita ingin cari jarak dari O ke sini. Nah, saya anggap kalau ini D1 ya, berarti jarak dari O ke D1. Kalau misalkan titik ini saya anggap sebagai D1 ya. Jadi jarak dari O ke D1. Nah, jarak dari O ke D1, jarak dari O ke D1 itu sama juga dengan panjang OV1 ditambah panjang V1D1. Ya kan? Jarak dari sini ke sini sama juga dengan panjang ini ke sini ditambah dari sini ke sini. Ya kan? Oke. Kalau seperti itu berarti panjang OD1 sama dengan OV1 panjangnya berapa tadi? Panjangnya A. Pertanyaannya sekarang kalau P1D1 panjangnya berapa Pak? Kita nggak tahu nilainya. Nah, untuk mencari nilai panjang V1D1 kita gunakan persamaan yang pertama. Jadi untuk mencari nilai V1D1 kita gunakan persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama, tadi kita sudah punya bahwa panjang V1F1 sama dengan I kali panjang P1D1. V1F1 berapa panjangnya? Berapa panjang V1F1? A dikurangi C. A dikurangi C, karena segini panjangnya A, segini panjangnya C. Berarti kalau segini, berarti segini kurangi segini, aduh segini, naon segini. Jadi A kurangi C, jadi A kurangi C. Sama dengan E, ini V1D1. Sehingga panjang V1D1 itu sama dengan A kurangi C per E. Kan? Kalau sudah punya nilai dari panjang V1D1 sama dengan A kurangi C per E, tinggal kemana kan? Substitusikan lagi ke sini. Nih. Substitusikan ke sini sehingga panjang dari O ke D1 itu adalah A ditambah A min C per E. Tinggal sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan? Samakan penyebutnya. Kalau samakan penyebutnya berarti kan ini jadi AE ya. AE ditambah A dikurangi C. C-nya apa? C-nya AE. Ya kan? Berarti nanti jadi AE ditambah A dikurangi AE. AE kurangi AE habis. Berarti yang kita punya nanti panjang OD1-nya sama dengan A per E. Berarti kalau kayak gitu, kalau kita punya ini A per E nih, ini yang kita punya ini A per E ya. Di sini koordinatnya A per E, panjangnya ya. Berarti persamaan direktriksnya apa? Apa persamaan direktriksnya? Kalau gambaran seperti ini garisnya. Di sininya koordinatnya A per E. Berarti persamaan direktriksnya
X sama dengan A per E. Oke, jadi kita dapatkan X sama dengan A per E. Kalau kita sudah menemukan titik fokusnya ternyata C-nya itu sama dengan AE, kemudian kita sudah menemukan persamaan direktriksnya itu X sama dengan A per E, baru kita bisa menemukan persamaan dari elips itu sendiri. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Nih, jangan sampai kalian cicing-cicing bau tai kucing ya. Karena bisa jadi, saya ulangi, untuk UAS bisa jadi soal-soal yang saya munculkan ada pembuktian atau mungkin lebih banyak pembuktiannya. Soal-soal UTS kemarin juga Bapak masih menemukan kalian masih salah dalam hal pembuktian. Tidak ada grafiknya lah, kemudian tiba-tiba sudah dalam bentuk proses pembuktian, jadi seolah-olah jadi kelihatan gitu hasil jawaban kalian tuh kelihatan. Karena bahasa yang digunakan persis sama. Itu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum saya hapus ini. Cukup? Tidak ada yang ditanyakan, saya hapus ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti saya hapus. Oke. Nah, untuk membuktikan rumus persamaan sederhana dari elips, langkah pertama yang kita lakukan adalah ambil sembarang. Sembarang apa, Pak? Sembarang titik. Misalkan titiknya titik P dengan koordinatnya X, Y. Jadi langkah pertama ambil sembarang titik. Titiknya itu P yaitu X, Y. Berarti kalau kita ambil misalkan di sini. Di sini misalkan. Ini titik P dengan koordinat X, Y. Berarti ini jarak titik terhadap titiknya, gitu ya. Berarti ini jarak titik terhadap garisnya. Harus tegak lurus. Ya. Ini jarak titik terhadap titik, ini jarak titik terhadap garisnya. Berarti di sini. Kita namakan D1 lagi aja lah, ya. Nah, berarti kalau kayak gitu kita harus cari sesuai dengan definisi elips. Jarak titik terhadap titik, berarti saya tulis di sini F1P, ini jarak titik terhadap titik, sama dengan E, jarak titik terhadap garis. Misalkan PD1. Jadi saya misalkan di sini juga D1 lah, itu biar tidak pusing. Oke. Jarak titik terhadap titik, berarti apa rumusnya? Kita punya titik ini X, Y, kita punya ini C, 0. Berarti jaraknya berapa? Akar dari X dikurangi C. Oke, akar dari X dikurangi C dikuadratkan ditambah Y kuadrat. Ya, karena Y kurangi 0 ya. Oke, sama dengan E. Nah, jarak titik terhadap garis, berarti jarak titik terhadap garis. Berarti dari persamaannya aja. Persamaannya kan X sama dengan A per E. Atau bisa juga saya ubah menjadi X min A per E sama dengan 0. Kan gitu. Sehingga di sini saya tulis jadi X min A per E. Ya.
Berarti setelah ini apa yang kita lakukan? Kedua ruas dikuadratkan. Kedua ruas kuadratkan. Berarti jadi ini jadi X min C kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini berarti jadi E kuadrat dikali X min A per E dikuadratkan. Ya. Kalau saya jabarkan berarti jadi X kuadrat min 2CX plus C kuadrat plus Y kuadrat gitu ya. Di situ cukup, ini hilangkan. Sama dengan E kuadrat, jabarkan itu. X kuadrat min 2A per EAX ya ditambah A kuadrat Kuadrat per Y C kuadrat. kuadrat. Ini E ya. Oke. Setelah ini apa yang kita lakukan? Mau dikalikan E kuadrat dulu kita. Ini ke bawahnya kan dengan aljabar biasa ya. Dengan nanti dikelompokkan misalkan. Ini jadi X kuadrat. Pak, kok ada C sih? Misalnya C-nya mau dihilangkan ya terserah. Sebetulnya itu mau dikembalikan lagi. Sok mau gimana? Mau C-nya dirubah atau nggak usah? Ini kalian yang harus mengembangkannya karena ini mah cuma manipulasi aljabar doang. Aljabar biasa gitu maksudnya. Kalau dirubah jadi AE. AE bukan? Iya, betul. Mending dirubah aja tuh, Pak. Ya udah, so. 2 AE X ditambah AE kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan E kuadrat X kuadrat dikurangi 2 A E kuadrat X per E ditambah E kuadrat A kuadrat per E kuadrat. Gitu ya. Kalau saya sederhanakan lagi, X kuadrat min 2EX ditambah AE kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan aduh capek ini. Kurangi, ini bisa di apa? Saling dibagi. Iya, jadi E. Jadi E ya, berarti jadi 2 AE X itu ditambah A kuadrat. Y kuadrat bagi Y kuadrat ya. Setelah ini apa yang kita lakukan? Ada yang bisa saling menghabisi nggak? Menghabisi. Ada? Ini dengan ini saling menghabisi nggak ini? Iya, Pak. Iya. Ya. Dan yang kita punya tinggal apa? Kuadrat tambah AE kuadrat Kuadratkan ditambah Y kuadrat, ini E kuadrat X kuadrat ditambah O kuadrat. Setelah ini apa yang kita lakukan? Kelompokan Kalau X. dikelompokkan, Ya, Pak. kelompokan. Gimana? Kalau saya kelompokkan, misalkan X kuadrat dikurangi kan itu ya, E X kuadrat. kuadrat X X kuadrat ditambah AI dikuadratkan ditambah Y kuadrat gitu ya. Dikurangi A kuadrat. Wajib sama dengan 0. Tapi nanti sama dengan 1 bukan tujuan kita tuh. Rumus akhirnya tuh. Benar nggak? Tujuan kita di akhir
yang kita harapkan nanti akan sama dengan 1 tujuan di akhir. Pak ini ada AE nih mengganjal, boleh saya ubah lagi? Ya terserah sih sebetulnya. Ini tinggal di apa ini? Bisa ditarik gak? Tarik ya? X kuadrat. Yang jadi apa di sini? 1 1 dikurangi B kuadrat. kuadrat. Itu ya. Kemudian ini misalkan saya ubah jadi C kuadrat. Ini Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Supaya menjadi tujuan akhir, supaya jadi tujuan akhirnya itu adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, berarti harus ada yang dirubah. Harus ada yang disederhanakan lagi. Apa yang harus kita lakukan? Ayo, penyederhanaannya kayak gimana? Guys, asik guys. Kalau kedua ruas dibagi A kuadrat, Kalau ruas bagi A kuadrat boleh-boleh aja. Jangan ini jadi bagi A kuadrat, dibagi A kuadrat, ini bagi A kuadrat. Kayaknya bagus juga nih kalian selesaikan. Nanti tinggal dipresentasikan. Jadi nanti saya lihat hasilnya. Yang penting nanti tujuan akhirnya itu adalah rumusnya nanti X kuadrat per A kuadrat, kan gitu ya. Tujuan akhirnya itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat, kan gitu, sama dengan 1. Dengan nanti keterangan nanti di akhirnya tuh B kuadratnya itu sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Nah, ini kan tujuan akhir. Di tujuan akhir di sini sudah tidak dalam bentuk AE lagi, tapi sudah dalam bentuk C. Berarti nanti kan ini sudah dirubah, berarti kan ini harus dihilangkan nih. 1 min E kuadrat berarti harus dihilangkan karena di rumusan akhir ini nggak ada tuh E. Tapi kalau Y ada, A ada, C ada, X kuadrat juga ada. Jadi sebetulnya langkah yang selanjutnya baiknya adalah menghilangkan ini. Menghilangkan 1 min E kuadrat. Biar nanti apa? Biar nanti mengikuti tujuan akhir ini. Sok, silakan. Sambil diselesaikan. Nanti sambil saya lihat hasil akhirnya dari kalian seperti apa. Nah, tugas yang harus dikumpulkan sama kalian ketika hari ini yaitu proses pembuktian untuk rumus persamaan sederhana hiperbola. Harus lengkap juga seperti yang Bapak barusan jelaskan.